Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gigi Novika Suryandari dari kelas SI 6 dengan NIM 01101299. Saya di sini akan mempresentasikan UTS Digital Forensik. Yang pertama adalah langkah-langkah digital forensik, ada identifikasi. Ini adalah langkah pertama dalam proses digital forensik. Proses identifikasi terutama mencakup hal-hal seperti bukti apa yang ada, di mana disimpan, dan terakhir bagaimana disimpannya dan dalam format apa. Selanjutnya adalah koleksi. Pada tahap ini, segala bukti-bukti yang mendukung penyelidikan dikumpulkan. Media digital yang bisa dijadikan sebagai barang bukti mencakup sebuah sistem komputer, media penyimpanan seperti flash disk, pen drive, hard disk, atau CD-ROM, PDA, handphone, smart card, SMS, email, cookies, source code, Windows registry, web browser bookmark, chat log, dokumen, log file, atau bahkan sederetan paket yang berpindah dalam jaringan komputer. Selanjutnya adalah preservasi. Pada fase ini, data-data yang terkumpul diisolasi, diamankan, dan diawetkan. Termasuk dalam fase ini mencegah orang menggunakan perangkat digital yang diamankan agar barang bukti digital tidak rusak. Selanjutnya adalah akuisisi. Akuisisi merupakan suatu proses penggandaan barang bukti seperti media penyimpanan digital dengan pengambilannya bit demi bit. Selanjutnya ada analisis. Data-data yang berhasil dikumpulkan pada fase 2 kemudian dikonstruksi untuk diambil kesimpulannya berdasarkan bukti-bukti yang telah ditemukan. Yang terakhir adalah pelaporan. Pelaporan merupakan tahap akhir dari langkah-langkah digital forensik. Pada tahap ini, seluruh bukti yang sudah dikumpulkan dilaporkan kepada pengadilan. Selanjutnya kita akan membahas terkait Bangladesh Bank Robbery. Yang pertama yaitu kronologinya. Bangladesh baru saja mencetak rekor cadangan devisa tertinggi hingga 28,60 ribu USD miliar pada Februari 2016. Jumlah itu meningkat dibandingkan cadangan devisa Januari 2016 sebanyak 27.140 miliar US dollar. Negara dengan penduduk 160 juta itu baru saja menikmati booming ekspor dan remitensi. Sebagian dari cadangan devisa itu ditempatkan di sebuah akun di Bank Sentral New York. Bank Sentral Bangladesh dibobol hacker dana sebesar 81 juta USD atau sekitar 1,6 triliun lenyap. Yang pertama, hacker diduga menanamkan malware dengan target sejumlah pejabat Bank Sentral Bangladesh. Yang kedua, malware itu memungkinkan hacker bisa mengintip transaksi Bank Sentral Bangladesh dengan Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve the Fed. Yang ketiga, pada kurun waktu 4 dan 5 Februari, para pembobol mengirimkan lusinan permintaan transfer dana milik Bank Sentral Bangladesh kepada the Fed. Yang keempat, terdapat 35 instruksi pembayaran senilai 951 juta US dollar kepada Bank Sentral New York. Dari 35 instruksi itu, 4 pembayaran senilai 81 juta USD masuk ke Rizal Bank di Filipina, dan 1 pembayaran 20 juta USD masuk ke Pan Asia Banking Corp di Sri Lanka. Lalu selanjutnya yang kelima, 20 juta USD yang ditransfer ke Pan Asia Banking gagal akibat adanya peringatan karena jumlahnya yang besar dan terjadinya salah ketik penerima, yakni Shalika Foundation. Transfer ke Shalika Foundation digagalkan karena adanya salah ketik dari foundation menjadi foundation. Yang terakhir adalah permintaan kelima inilah yang memicu kegagalan transfer selanjutnya. Deutsche Bank sebagai routing bank menerima adanya kesalahan ketik. Bank tersebut selanjutnya meminta penjelasan dari Bank Sentral Bangladesh yang kemudian langsung memerintahkan pemberhentian seluruh transaksi. Dalam kasus ini, sejumlah peretas misterius berhasil membobol 81 US dollar dari rekening milik Bank Sentral Bangladesh di Bank Sentral Amerika Serikat di cabang New York. Para pelaku menggunakan perintah palsu pada Swift Payment System, sistem pembayaran dan transfer internasional untuk mencuri dana tersebut. Bangladesh tidak berdiam diri untuk mendapatkan uangnya kembali. Sebuah tim yang berisikan para ahli siber dibentuk. FireEye, sebuah perusahaan keamanan siber kenamaan yang berbasis di Silicon Valley, dilaporkan digait untuk investigasi. Pembobolan Bank Sentral Bangladesh ini membuka mata seluruh institusi finansial di dunia tentang pentingnya keamanan siber. Dana milik Bank Sentral yang disimpan di Bank Sentral paling kuat di dunia pun ternyata masih bisa tembus untuk diretas. Perangkat yang dipakai di kejadian Bangladesh robbery ini yang pertama adalah PC
komputer atau laptop yang dipastikan dipakai oleh para hacker untuk meretas sistem bank dan membobol keamanan bank. Selanjutnya, handphone juga digunakan di kasus ini untuk berkomunikasi antar teman dan korban. Selanjutnya, malware adalah kepanjangan dari malicious software yang dibuat untuk memasuki dan meretas sistem komputer. Perangkat lunak ini juga diduga digunakan dalam peretasan sistem bank. Selanjutnya, peran digital forensik pada kasus Bangladesh Bank Robbery. Peran digital forensik dalam kasus ini yaitu untuk mengidentifikasi insiden yang terjadi pada Bangladesh Bank, lalu mengumpulkan dan memaksimalkan bukti digital yang ada untuk memudahkan penyelidikan selanjutnya. Setelah itu, mengamankan tempat kejadian, juga menggali informasi lebih lanjut tentang kronologi kejadian tersebut, menganalisa hasil kejadian, dan menarik kesimpulan dari bukti yang ada. Dan yang terakhir adalah mengamankan pelaku serta korban untuk diminta keterangan lebih lanjut. Selanjutnya kita masuk pembahasan terkait hard disk. Hard disk adalah salah satu perangkat keras komputer yang menyediakan ruang penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan atau membaca data pada komputer. Perangkat ini bersifat non-volatile memory, yang berarti data pada memori jenis ini tidak akan hilang meski perangkat tersebut telah dimatikan. Ada beberapa komponen dalam hard disk. Yang pertama adalah platter. Platter adalah perangkat di dalam hard disk yang berfungsi untuk menyimpan data yang ada di komputer. Platter sendiri terbuat dari bahan keras seperti aluminium, kaca, ataupun keramik yang biasanya akan diselimuti dengan bahan magnetis. Yang kedua adalah spindle. Spindle merupakan komponen yang berfungsi untuk menahan platter agar tetap berada di posisinya pada saat platter diputar. Dan terdapat motor yang berfungsi untuk memutar platter dengan kecepatan yang tinggi. Yang ketiga ada read write head. Read write head adalah komponen yang berfungsi untuk membaca, menulis, atau menghapus data pada platter. Terdapat satu head di setiap sisi platter, satu sisi di atas berfungsi untuk membaca dan satu sisi di bawah untuk menulis, dan dibantu actuator arm dan dalam menjalankan fungsinya. Selanjutnya ada read write actuator arm. Read write actuator arm ini memiliki peran layaknya sebuah lengan pada jenis pemutar musik yang dulu. Arm ini berfungsi untuk menyesuaikan posisi read write head sesuai dengan lokasi data yang akan ditulis pada platter. Selanjutnya ada track, sektor, dan cluster. Yang pertama kita akan bahas cluster terlebih dahulu. Bisa dilihat pada gambar. Untuk B, itu adalah bagian dari cluster. Cluster adalah lintasan yang terdapat pada sektor, kelipatan terkecil dari sebuah hard disk yang dapat digunakan untuk menyimpan data atau merupakan lokasi penyimpanan terkecil dalam hard disk yang memiliki ukuran tergantung pada besarnya hard disk. Selanjutnya ada track. Track bisa dilihat di gambar yang terkode A. Track adalah lintasan pada hard disk atau bagian dari hard disk yang membentuk lingkaran konsentris. Yang terakhir adalah sektor. Pada gambar sektor terlihat pada huruf C dan D. Lebih tepatnya huruf C menunjukkan geometrical sektor, sementara huruf D adalah track sektor. Sektor adalah jumlah lintasan yang terdapat pada sebuah track dan sektor adalah bagian dari track. Selanjutnya adalah slack space. File select juga disebut slack space adalah sisa ruang pada drive tempat file disimpan. Ruang ini tetap kosong atau tersisa karena setiap klaster pada disk memiliki threshold penyimpanan. Dan file-file berukuran acak tidak tepat bisa dibagi 4 byte. Oleh karena itu, file hanya mengisi sebagian dari porsi hard drive. Slack space sendiri dapat membantu proses investigasi dan termasuk bagian penting karena penggunaan data yang tersimpan pada Slack dapat diidentifikasi jika terjadinya anti forensik pada alat digital. Seperti dijelaskan pada pengertiannya, Slack space ini menyimpan data yang pernah dimasukkan pada hard disk dan dapat menjadi pencegah dari adanya data anti forensik. Selanjutnya, file yang sudah dihapus pada hard disk masih bisa dibaca dengan tool tertentu. Saat file dihapus, sistem informasi tidak menghapus file tersebut, melainkan hanya membuat klaster yang ditempati file tersedia untuk relokasi. Jadi, data tetap ada sampai ditimpa, tetapi tidak ada referensi ke tabel alokasi file, dan file tersebut direferensi. Namun, sistem operasi di beberapa titik mungkin mengalokasikan file baru ke salah satu klaster tersebut yang menimpa data asli. Jika file yang dihapus lebih besar daripada file yang dialokasikan, akan ada bagian dari file lama yang masih utuh, meskipun tidak terlihat oleh file sistem. Maka data di slack space mungkin berasal dari file yang jauh lebih tua dan file yang dihapus. Data sisa ini yang disebut latent data atau ambient data. Dapat memberikan petunjuk kepada penyelidik tentang apa yang awalnya disimpan di seluruh klaster, yang kemudian dapat memberikan petunjuk untuk pertanyaan forensik lainnya.
Selanjutnya, yang terakhir adalah 6 hal yang menjadi tantangan di digital forensik. Yang pertama adalah perlakuan-perlakuan anti forensik, yang kedua adalah SDM yang kurang menguasai, terjadinya pemalsuan data, terbatas tools atau alat yang digunakan, penjagaan integritas barang bukti, dan yang terakhir adalah alat bukti digital yang rusak secara fisik. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.